Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa ya ma'asyiral hadirin rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah kembali kita bisa melanjutkan kajian kita, yakni kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang mana kitab ini adalah merupakan suatu kitab yang berisi hadis-hadis yang berkaitan dengan adab atau etika. Dan di kesempatan ini jemaah sekalian, atau di kesempatan sebelumnya ya, kita membahas tentang babun birru man kana yasiluhu abuhu. Bab pembahasan tentang berbuat baik ya, kepada orang yang memiliki hubungan baik dengan sang ayah ya. Jadi berbuat baik kepada orang yang memiliki hubungan baik dengan sang ayah. Dan ini telah kita sebutkan berapa hadis kemarin? 2 hadis ya. Kita sebutkan 2 hadis tentang masalah tersebut. Kemudian di kesempatan ini kita masuk pada bab yang ke-21. Bab yang ke-21. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babun la taqta man kana yasilu abaka fayudfa'a nuruka. Fayudfa'a nuruka. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab pembahasan tentang janganlah kamu memutus hubungan dengan orang yang memiliki hubungan baik dengan ayahmu. Fayudfa'a nuruka, bila engkau lakukan maka cahaya imanmu akan dipadamkan. Ya, jadi kalau seorang itu memutus hubungan baik ya dengan orang yang memiliki hubungan baik dengan sang ayah, maka di sini disebutkan kalau dilakukan itu maka cahaya iman akan padam ya, cahaya iman itu akan menjadi padam. Pada hadis yang ke-42 Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan akhbarana Bishr ibnu Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Abdullah ibnu Lahiq qala akhbarani Sa'ad ibnu Ubadah Az-Zuraqi anna abahu qala kuntu jalisan fi masjidil Madinati ma'a Amr ibn Uthman famarra bina Abdullah ibnu Salam muttaki'an ala ibni akhihi fanafadha 'anil majlisi thumma atafa 'alaihi faraja'a 'alaihim faqala ma syi'ta Amr ibn Uthman marrataini aw salasan fawalladhi ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqqi innahu la fi kitabillahi azza wa jalla marrataini la taqta man kana yasilu abaka fayudfa'a bidzalika nuruka. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Bishr bin Muhammad. Dia berkata telah mengabarkan kepada kami Abdullah. Dia berkata telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Lahiq. Dia berkata telah mengabarkan kepadaku Sa'ad bin Ubadah Az-Zuraqi.
bahwa ayahnya berkata, dahulu aku duduk di Masjid Madinah bersama Amr bin Utsman. Ya. Dahulu aku duduk bersama Amr bin Utsman di Masjid Madinah. Famarra bina Abdullah ibn Salam muttaki'an ala ibni akhihi. Kemudian lewatlah kepada kami Abdullah bin Salam dalam kondisi bersandar kepada anak saudaranya. Berarti siapanya itu? Keponakan. Ya, jadi Abdullah bin Salam ini dia datang ya dalam kondisi bersandar kepada keponakannya, anak saudaranya. Ya. Nah, mungkin di situ karena hajat atau yang semisalnya ya, karena usia atau yang semisalnya, sehingga dia jalan pun kadang perlu bersandar kepada seseorang. Nah, kemudian fanafadha anil majlis. Kemudian dia pun melewati majlis, ya. Dia pun melewati majlis. Summa atafa alaihi. Kemudian dia pun menaruh simpati yakni kepada Amr bin Utsman. Faraja alaihim, kemudian dia pun balik kepada orang-orang tadi yang ada di majelisnya Amr bin Utsman. Faqala, kemudian Abdullah bin Salam pun mengatakan, ma syi'ta Amr ibn Utsman, terserah engkau wahai Amr bin Utsman. Ya, katanya siapa? Abdullah bin Salam. Dia ucapkan itu 2 kali atau 3 kali. Kemudian kata dia, fa walladzi ba'atsa Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqqi, demi zat yang telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kebenaran. Sesungguhnya ada di dalam kitabullah, maksudnya adalah di dalam Taurat. Marrataini, dia katakan itu sampai 2 kali. Ya. Jadi sesungguh ada di dalam Taurat, sungguh ada dalam Taurat. La taqta man kana yasilu abaka fayudfa'a bidzalika nuruka. Ya, janganlah kamu putus hubungan dengan orang yang memiliki hubungan baik dengan ayahmu. Bila engkau lakukan, maka akan dipadamkanlah cahaya iman. Jadi jamaah sekalian, dulu Amr bin Utsman, ya, Amr bin Utsman itu mengadakan majelis di masjid. Ya, ada kalanya dia sedang mengisi pengajian begitu ya. Sedang mengisi pengajian karena dia kan mungkin orang yang ditokohkan pada saat itu yang memang dia itu punya ilmu. Nah, Amr bin Utsman ini, kalau Amr bin Utsman berarti dia anaknya siapa? Amr ini anaknya Utsman ya. Amr ini adalah anaknya Utsman. Nah, kemudian ketika dia sedang melakukan majelis, mengadakan majelis di situ bersama dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, maka datanglah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini adalah kawan karibnya siapa kira-kira? Utsman. Bapaknya siapa? Amr. Jadi dia itu adalah kawan karibnya Utsman. Namun yang jadi masalah di sini jamaah sekalian, ketika Abdullah bin Salam ini dia lewat di majelisnya Amr bin Utsman ini, ternyata Amr bin Utsman pada saat itu tidak menggubris, artinya dia tidak bersikap cuek, biasa saja ketika ada kawan karib ayahnya sedang lewat. Tidak ada kawan karibnya ayahnya di situ lewat, ternyata dia diam saja. Jadi tidak memberikan perhatian gitu ya. Maka ketika Abdullah bin Salam ini melewati majelis itu, kemudian habis itu dia balik lagi. Ketika dia tiba-tiba sadar bahwasanya anaknya Utsman ini ternyata dia biasa saja ketika ada kawan karibnya itu, ya, kawan karibnya Utsman, maka akhirnya dia menaruh simpati dengan perbuatan dia, kemudian habis itu dia balik lagi. Dan ketika balik, maka dia langsung memberikan kata-kata yang bisa dikatakan di sini adalah ucapan pedas. Ya, ucapan pedas kepada siapa? Amr bin Utsman. Dikasih kata-kata pedas, bahasa kita diomeli. Amr bin Utsman ini. Kata dia, "Masyi'ta Amr ibn Utsman." Terserah engkau wahai Amr bin Utsman. Silakan terserah kamu wis, karep-karepmu dhewe wis. Ya, karep-karepmu sudah.
Fawalladzi ba'atsa Muhammadan bil haqqi, dia sampai bersumpah demi zat yang telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa kebenaran. Kata dia, innahu lafi kitabillahi azza wajal, sungguh ada di dalam Taurat ya, dahulu, yaitu isinya adalah la taqta man kana yasilu abaka, jangan kamu putus hubungan baik dengan orang yang memiliki hubungan baik dengan ayahmu. Fayudfa bidzalika nuruka, kalau kamu lakukan itu, maka sebab itu cahaya imanmu akan dimatikan. Nah ini secara sanad ya mas kalian, secara sanad maka hadis ini adalah hadis yang dhaif. Kisah ini ya, asar atau kisah ini adalah kisah yang dhaif. Kisahnya itu dhaif. Tetapi jemaah sekalian, pesan yang ada di dalam hadis ini sama sekali tidak bertentangan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingat ini, pesan yang ada di dalam hadis ini tidak bertentangan dengan apa? Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di sebelumnya ya, di pembahasan sebelumnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna abarral bir an yasila rajulu ahla wuddi abihi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya berbakti yang sangat utama, berbakti yang sangat ditekankan, yaitu adalah seseorang menyambung hubungan baik dengan orang-orang yang dicintai oleh sang ayah, dicintai dengan sang ayah. Jadi itu adalah perbuatan baik. Berarti kalau seandainya ini tidak dilakukan, maka bisa saja orang itu terjerumus ke dalam apa? Kedurhakaan. Kalau seandainya orang itu misalnya ya, ketika ada kawan karibnya ayah malah dia itu cuek, atau misalnya dia tidak memberikan respon yang baik. Apalagi misalnya naudzubillah min dzalik ya, tengkar dengan siapa? Kawan karibnya sang ayah. Maka ini bisa dikatakan sebagai orang yang telah durhaka kepada orang tua. Jadi durhaka sama orang tua itu jamaah ya, enggak mesti dia itu nanti mencaci maki langsung sama ayahnya, tokaran sama ayahnya, sama ibunya, itu enggak mesti. Karena terkadang orang itu dikatakan durhaka kalau seandainya dia tidak menjalin hubungan baik dengan kawan karibnya ayah. Karena kalau seandainya ayahnya ini masih hidup, tentunya dia tidak akan suka dengan perbuatan itu. Pasti sang ayah ini akan kecewa ketika ada anaknya yang apa? Tidak memiliki hubungan baik dengan kawan karibnya. Itu pasti sudah sakit hati sang ayah itu. Ibu kita misalnya ada kawan karibnya misalnya justru malah kita tokari misalnya, maka ini berarti akan menyakiti orang tua kita. Makanya sampai dikatakan di sini ya, orang itu akan putus cahaya imannya kalau dia itu apa? Memutus hubungan baik dengan siapa? Kawan karibnya sang ayah. Nah, meskipun hadisnya dhaif ya, tetapi ini sama sekali tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. Ya, makna yang terkandung dalam hadis ini. Dan telah kita sebutkan misalnya ya, kita ulas sedikit ya mas kalian tentang kisahnya Nabi SAW kepada kawan karibnya Khadijah ya. Kisahnya Nabi SAW dengan kawan karibnya Khadijah. Dikatakan di dalam suatu riwayat, yaitu adalah dari Sabit, dari Rasulullah SAW tentang kawan-kawan karibnya Khadijah. Dikatakan di situ, fa inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana rubbama dzabaha syata fa ahda uzmaha ila suwai hibati Khadijah. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau itu menyembelih kambing, maka sebagian besar dari kambing yang telah dia sembelih itu dia kasihkan kepada siapa? Kawan karibnya Khadijah. Jadi kalau Rasulullah itu nyembelih kambing, ya dia ngambil bagiannya dia, tetapi sebagian besar dikasihkan kepada siapa? Kawan karibnya Khadijah. Padahal Khadijah pada saat itu sudah meninggal. Ya, Khadijah pada saat itu sudah meninggal dunia, tetapi Rasulullah tetap ngopeni kawan karibnya Khadijah itu. Sebagai bentuk kasih sayangnya Rasulullah kepada Khadijah. Saking sayangnya sama Khadijah, maka kawan karibnya itu diopeni sama Rasulullah. Nah, jadi kalau nyembelih kambing nggak lupa sama kawan-kawan karibnya Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian kata Nabi SAW,
idhabu bihadhihi ila fulana fa innaha kanat ta'tina ala ahdi Khadijah. Kata Nabi SAW, bawa bagian kambing ini, ya, bawa di sini sebagian dari kambing yang telah disembelih ini kepada si fulanah itu, kepada kawan karibnya Khadijah dahulu. Kenapa? Dikarenakan dia dahulu datang kepada kami semasa Khadijah masih hidup. Jadi ketika masih hidup itu selalu dia itu datang kepada Khadijah itu, selalu memiliki hubungan baik. Maka Nabi SAW melanjutkan hubungan baik ini dengan si fulana atau kawan karibnya Khadijah ini. Dan itu terus dilakukan oleh Nabi SAW, ya, selalu beliau itu membantu, ngopeni bahasa kita ya, kepada semua kawan karibnya Khadijah. Sampai kita sebutkan, dikatakan dalam suatu riwayat, wan Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma dakhalat ukhtu Khadijah wa kana sautuha ashbaha ma yakunu bi sauti Khadijah raqqa lis sauti jiddan lamma sami'ahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala saudarinya Khadijah itu datang, ya, tatkala saudari Khadijah itu datang, maka wakana, dan suaranya saudarinya Khadijah ini mirip sekali dengan suaranya Khadijah. Jadi suaranya saudarinya itu mirip sekali. Namanya itu Halah, ya. Namanya itu adalah Halah. Namanya saudarinya Khadijah itu adalah Halah. Maka setiap kali saudarinya Khadijah ini datang, raqqa li sauti jiddan lamma sami'ahu. Nabi SAW itu selalu senang hatinya tatkala mendengar suaranya saudarinya Khadijah ini. Jadi baru dengar suaranya itu senang sudah Rasulullah. Bahagia sekali mendengarkan suara itu. Kenapa? Karena suaranya mirip dengan suaranya Khadijah. Padahal dia telah meninggal itu. Hatta gharat Aisyah radhiyallahu anha, sampai Aisyah itu cemburu. Ya, sampai Aisyah itu cemburu kepada Khadijah. Wahia ahabbu azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal Aisyah itu, ya, ingat ini, padahal Aisyah itu adalah wanita istri yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan ya mas kalian, seorang wanita yang paling dicintai oleh Rasulullah, tetapi gara-gara sikapnya Rasulullah kepada Khadijah sampai cemburu kepada siapa? Khadijah radhiyallahu anha. Saking sayangnya Rasulullah sama Khadijah. Tapi di sisi lain, kalau Rasulullah itu ditanya siapa orang yang paling dicintai, maka beliau mengatakan siapa? Ya, yang paling dicintai oleh Rasulullah siapa jemaah? Aisyah. Kalau dari kalangan laki-laki siapa? Abu Bakar, ayahnya Aisyah. Tetapi kalau dari kalangan wanita, maka yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah Aisyah. Tetapi ya, karena sikap Nabi SAW kepada Khadijah yang telah meninggal itu seperti tadi itu, baru dengar suara saudarinya saja sudah seneng gitu ya, maka Aisyah radhiyallahu anha cemburu kepada Khadijah. Kemudian akhirnya hatta qalat marratan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai yang namanya Aisyah ini dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma aktsara ma araka tadhkuru hadhihi. Kata Aisyah, ya Rasulullah, saya ini sering sekali dengarkan engkau itu nyebut-nyebut siapa? Khadijah. Seringkali Anda ini nyebut Khadijah terus. In kanat illa ajuzan hamra asyidqaini halakat ma'ad dahri abdalakallahu khairan minha. Kata Aisyah, padahal kan Khadijah itu siapa? Kan wanita yang sudah tua. Kemudian dia kedua pipinya juga merah, ya. Merah agak kehitam-hitaman, intinya merah lah ya, merah. Kemudian dia pun juga sudah meninggal dunia. Tapi kok sering sekali kok disebut sama Anda itu. Gitu. Jadi Aisyah ini cemburu sama Rasulullah, ya, sama Khadijah. Abdalakallahu khairan minha.
Dan Allah itu sudah mengganti wanita yang lebih baik daripada dia untuk Anda ya Rasulullah. Ngapain disebut-sebut lagi? Kan ada yang lebih baik daripada Khadijah, kata Aisyah. Maka apa yang terjadi jamaah ya, ketika Aisyah mengatakan bahwasanya ada wanita yang lebih baik daripada Khadijah itu, faghadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam ghadaban syadidan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam marah dengan marah yang sangat besar. Wa kana idza ghadiba intafakha irqun baina ainaihi yudirruhul ghadab. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apabila dia itu marah besar, ya, karena Rasulullah pada saat itu marah besar dengan perkataan Aisyah itu, dan beliau apabila marah besar maka bercucuranlah keringat itu di antara kedua matanya. Maksudnya apa di situ? Bercucuran keringat di keningnya ini. Jadi kalau marah itu beliau sangat kelihatan sekali. Kan memang kalau orang itu kan kadang marah nggak marah kan nggak kelihatan jamaah ya. Ada orang kelihatannya apa namanya ya, marah terus gitu kan, sehingga marah nggak marah ya kelihatannya tetap marah. Tapi kadang ada orang sebaliknya, meskipun marah kadang dia nggak kelihatan dia itu sedang marah. Tetapi kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah marah besar, maka beliau itu biasanya kelihatan. Kelihatannya itu dengan bercucuran keringat di antara kedua matanya, maksudnya di dahinya itu. Apa ini namanya, ini apa? Dahi ya. Nah, di dahinya itu bercucuran keringat. Kemudian waqamat ba'du sya'ratin fi muqaddami ra'sihi, dan sebagian beberapa rambutnya Rasulullah itu ya kalau sudah marah besar itu sampai berdiri. Ya, saking marahnya itu. Ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya. Rambut beliau yang suci itu ternyata sampai berdiri. Ya. Kemudian falamma ra'at dzalika minhu, tatkala Aisyah itu sudah melihat kondisi Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti itu, fazi'at ilallahi, maka Aisyah langsung berlindung kepada Allah, wa qalat Allahumma in sakkanta ghadaba nabiyyika anni la azkuruha ba'da dzalika bisu'in abadan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, dia sambil berlindung kepada Allah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat marah, ya Allah, sekiranya engkau redakan amarah nabimu, saya tidak akan menyebutkan hal yang buruk lagi tentang Khadijah selama-lamanya, kata Aisyah. Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, la wallahi ma abdalani Allahu khairan minha, demi Allah, Allah tidak pernah mengganti wanita yang lebih baik daripada Khadijah. Amanat bi idz kadzdzabani an-nas. Idz kadzdzabani an-nas. Dia beriman kepadaku tatkala orang-orang semuanya itu mendustakan aku. Ketika orang-orang gak ada yang percaya sama Rasulullah, ketika beliau sudah berdakwah kepada mereka, ternyata yang beriman adalah siapa? Khadijah. Dari sekian orang ya yang gak percaya sama Rasulullah, semuanya itu menganggap Rasulullah itu bohong, ternyata yang membenarkan cuma Khadijah saja. Makanya ini gak tergantikan. Ya, di hati Nabi sallallahu alaihi wasallam sikapnya, imannya Khadijah ini itu sama sekali tidak hilang, tidak hilang bekas tersebut dari hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wawasatni bimaliha idh haramani an-nas. Dan Khadijah itu adalah seorang yang membantu aku dengan hartanya tatkala semua orang itu memboikot saya. Jadi ketika orang-orang itu sudah tidak mau membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasulullah itu diboikot. Ya, diboikot itu apa jemaah? Tidak boleh melakukan transaksi atau interaksi dengan orang lain. Jadi orang-orang itu semuanya meninggalkan Rasulullah. Gak ada yang mau nanti di situ membantu Rasulullah dengan hartanya. Semua orang meninggalkan Rasulullah. Ya. Maka ternyata Khadijah lah ternyata yang membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hartanya. Wa razaqani Allahu minha alwalada wa lam yarzuqni min ghairiha minan nisa. Dan Allah mengkaruniakan dari Khadijah itu anak, dan Allah tidak memberiku anak dari istri-istri yang lain. Jadi istri-istri yang lain jemaah ya, istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu enggak ada yang punya anak kecuali siapa? Khadijah saja. Ya, kecuali Khadijah. Adapun Ibrahim itu seingat saya beliau itu adalah anaknya Rasulullah, namun bukan dari istrinya ya, dari budaknya kalau nggak salah ya, Ibrahim itu. Nanti antum lihatlah masalah sejarah itu jemaah.
Baik, intinya jamaah sekalian, Nabi SAW tetap menyambung hubungan baik dengan kawan karibnya Khadijah ya, meskipun Khadijah itu telah meninggal dunia. Maka kita ketika cinta kepada seorang, cinta kepada ayah kita, cinta kepada ibu kita, itu hendaknya seperti itu. Kita tetap menyambung hubungan baik dengan siapa? Kawan karibnya ayah atau ibu. Ya, kalau datang hormati. Seperti kemarin kan kita ceritakan ya tentang kisahnya siapa itu? Ibnu Umar ya. Nah, jadi Ibnu Umar itu kalau ketemu kawan karibnya siapa? Umar, maka apa yang dilakukan? Ya, kendaraannya dikasihkan, dikasih uang, sampai imamahnya pun juga apa? Dikasihkan kepada dia itu. Jadi kalau tahu, oh itu adalah kawan karibnya ayah, kawan karibnya Umar radhiyallahu an, maka langsung sama Ibnu Umar ya, kendaraannya itu dikasihkan. Ibnu Umar itu biasanya kalau safar berangkat kemana-mana, maka nanti dia bawa 2 kendaraan. Satu nanti yang biasa dia tumpai, kemudian kalau dia itu sudah bosan maka pakai kendaraan yang lain. Ya, yang satunya biasanya himar. Maka himarnya itu dikasihkan sama kawan karib, anak kawan karib, bukan langsung kawan karibnya ya, anaknya bahkan. Anak dari kawan karibnya Umar itu dikasihkan. Ya, kemudian imamahnya dikasihkan, kasih uang juga. Ya, sampai orang itu bilang, ya, orang-orang itu sampai ngomong, "Wahai Ibnu Umar, kalau seandainya Anda kasih 2 dirham saja itu sudah cukup, ya. Kasih uang aja udah cukup. Kenapa kendaraan imamah sampai dikasihkan kepada dia?" Maka kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Ihfaz wudda abika la taqta'hu fayudfi Allahu nuraka." Ya, jagalah hubungan baik dengan orang-orang yang disayangi oleh ayahmu. Jika kamu lakukan itu, ya, atau jangan kamu putus hubungan dengan dia. Jika kamu lakukan itu, maka Allah akan memadamkan cahaya imanmu. Hadisnya dhaif, ya mas kalian, namun dia memiliki dasar ya di dalam riwayat Muslim ya tentang kisah itu. Dan itu telah kita sebutkan. Kemudian habis itu bab yang ke-22, babun al-wuddu yutawarasu. Nah, ini jamaah sekalian ya, ini penting sekali jamaah. Hadis yang disampaikan di sini derajatnya dhaif jamaah sekalian, tetapi pesan yang ada di dalamnya itu benar. Pada hadis yang 43, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, atau bab yang ke-22 ya, babun al-wuddu yutawarasu. Bab pembahasan tentang kasih sayang itu diwariskan. Ingat ini, kasih sayang itu apa? Diwariskan. Artinya apa? Kalau orang tuanya itu punya kasih sayang, maka anaknya juga seperti itu juga. Kalau orang tua itu misalnya dia adalah pembenci, maka anaknya pun biasanya apa? Sama seperti karakter orang tuanya. Pada hadis yang ke-43, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Bishr ibnu Muhammad qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Muhammad ibnu Abdurrahman an Muhammad ibni Fulan ibni Talha an Abi Bakar ibn Hazm an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kafaituka anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal wudda yutawarathu. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengajarkan kepada kami Bishr bin Muhammad. Dia berkata telah mengabarkan kepada kami Abdullah. Dia berkata telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Abdurrahman dari Muhammad bin Fulan bin Talha. Ya, ini Muhammad bin Fulan bin Talha ini majhul jemaah, tidak dikenal rawinya itu siapa. Makanya hadisnya ini dhaif. Karena ada salah seorang rawi yang tidak dikenal. Makanya derajatnya dhaif. Kemudian dari Abi Bakar bin Hazm, dari seseorang dari sahabat Nabi SAW, dia berkata, kafaituka, cukuplah bagimu. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kasih sayang itu diwariskan. Ingat ini, kasih sayang itu diwariskan. Apa kata pensyarah di sini? Ya, hadisnya dhaif ya. Kata pensyarah di sini, at-tahdhiru min bughdhi ahli shalah. Hadis ini kalau memang seandainya dikatakan sahih, maka di dalamnya terdapat peringatan dari sikap benci kepada orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu siapa saja? Ada kalanya nanti di situ adalah kawannya ayah, atau misalnya gurunya ayah, atau siapa saja. Pokoknya dia itu adalah orang soleh. Kalau seorang itu benci kepada orang-orang soleh tersebut, maka nanti dikhawatirkan apa? Anaknya pun juga
demikian, ya. Fa inna dzalika yadurru fid daraini, karena yang demikian itu akan membahayakan di dunia maupun di akhirat. Wa yarisuhu al-aqabu fayadurruhum, yang demikian itu akan diwarisi oleh anak cucunya juga. Kadang kita ini jamaah ya, pengen anak kita itu soleh, tapi ternyata kita ini apa? Tidak ngurus diri kita sendiri. Ini yang jadi masalah. Padahal sebenarnya kalau orang itu ingin punya anak soleh, maka hendaknya apa? Dirinya sendiri itu dulu perbaiki. Kadang pengen nanti misalnya anaknya menjadi anak yang rajin sholat, tetapi dirinya sendiri tidak sholat. Ini bagaimana nanti anaknya juga sholat? Sedangkan dirinya sendiri itu tidak menjaga tentang sholat 5 waktu itu. Jadi ingat bahwasanya karakter sang ayah itu nanti akan terpengaruh kepada anak keturunannya itu. Makanya untuk melihat misalnya, biasanya orang yang dia itu menjadi pendidik, guru, biasanya anaknya juga punya karakter apa? Suka mendidik, menjadi guru juga. Itu sering seperti itu. Makanya juga misalnya ini secara umum, mungkin ada beberapa orang yang tidak sama, tetapi pada umumnya memang seperti itu. Kalau orang tuanya ulama, biasanya anaknya juga ulama. Kalau orang tuanya bodoh, biasanya anaknya juga bodoh. Jadi memang itu sudah sesuatu yang biasanya. Ingat, meskipun terkadang ada orang-orang yang tidak terjadi padanya seperti itu. Kadang kan ada orang-orang yang orang tuanya itu tidak mahir dalam masalah keilmuan agama, tetapi anaknya jadi ulama. Ada yang seperti itu. Tapi secara umum anak itu selalu mengikuti karakter orang tua. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Tazawwaju al-wadud al-walud. Nikahlah kalian dengan wanita penyayang dan memiliki banyak keturunan. Di situ Rasulullah perintahkan kita ini untuk menikah dengan wanita-wanita penyayang. Dan Rasulullah kaitkan dengan siapa? Sifat yang subur, bisa menghasilkan banyak keturunan, penyayang banyak keturunan. Disebutkan secara bergandengan di situ. Dan ini hikmahnya jemaah sekalian, hikmahnya ya. Karena memang yang namanya orang tua itu biasanya apa? Mempengaruhi karakter sang anak. Memang biasanya seperti itu. Kalau orang tuanya penyayang, anaknya penyayang. Kalau orang tuanya pemarah, anaknya pun biasanya pemarah. Kalau orang tuanya itu benci kepada orang soleh, biasanya anaknya juga benci sama orang soleh. Makanya kita ini sama guru-guru kita ya, sama guru-guru kita itu kita jaga ya, hati ini kita jaga. Jangan sampai dalam hati kita itu ada rasa benci kepada orang baik. Sama guru-guru kita itu yang telah berjasa kepada kita. Kalau seandainya kita benci kepada mereka, orang yang telah berjasa sama kita, yang menyelamatkan kita gitu ya, yang mengajari kebaikan kepada kita, maka kita khawatirkan nanti anak kita itu juga kayak gitu. Sama, benci juga sama guru-gurunya, benci juga sama orang-orang soleh, orang-orang yang bertakwa dibenci sama dia. Khawatirnya seperti itu. Makanya sebelum kita ini mendidik anak, maka hendaknya didik diri kita dulu ini hendaknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum naro." Selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Jadi yang disebut oleh Allah diperintahkan di situ siapa? Diri kita dulu sebelum yang lain-lain. Ya, sebelum yang lain di situ kamu mendidik, didik dirimu sendiri dulu. Selamatkan dirimu dari siksa api neraka. Ya. Jadi ingat bahwasanya intinya ya karakter siapa? Orang tua itu akan apa? Akan diikuti oleh sang anak. Makanya ya ingat ini, nanti di belakang itu jemaah ya, suatu ketika insya Allah kita jelaskan itu, bahwasanya kalau seseorang itu misalnya, seseorang itu dia durhaka sama orang tuanya, biasanya anaknya juga durhaka sama dia. Ini sudah sesuatu yang sering terjadi. Al jaza'u min jinsil amal. Balasan itu bergantung dengan jenis perbuatan kita. Kalau seandainya kita ini sama orang tua baik, ya kita ini berbakti sama orang tua kita, open sama orang tua kita, biasanya anaknya juga kayak gitu, open juga sama kita, baik juga sama kita. Tapi kalau kita ini sudah durhaka sama orang tua kita, kita tidak takzim, tidak hormat sama mereka, jangan salahkan kalau memang anaknya kita ini juga sama dengan kita itu, tidak punya adab sama kita, kurang ajar sama kita. Ya kita dulu sama orang tua kita bagaimana? Perbanyak istighfar sama Allah kalau sudah terlanjur seperti itu. Ya berdoa sama Allah ya.
supaya sikap kita itu tidak nurun ya sama anak kita itu. Lihat sudah, kalau misalnya keras sama orang tua, biasanya anaknya kayak gitu. Ya, kalau orang itu sudah keras sama orang tuanya, biasanya anaknya juga kayak gitu, keras juga sama kita. Ya. Nah, jadi anak itu niru sama orang tua itu. Baik, intinya ya Mas sekalian dari hadis tadi ya, kalau seandainya sahih ya, maka hadis itu adalah ancaman bagi orang-orang yang benci kepada orang-orang soleh, karena itu akan nurun sama anaknya, akan diwarisi oleh anaknya itu. Tetapi secara kenyataan memang itu terjadi. Ya, secara kenyataan itu memang terjadi. Bahwasanya karakter sang anak itu mengikuti orang tuanya. Kemudian pada bab yang ke-23, babun la yusammir rajulu abahu wa la yajlis qablahu wa la yamshi amamahu. Nah, ini jamaah ya, ini adab yang sangat luar biasa yang diajarkan dalam agama kita ini. Bab pembahasan tentang jangan memanggil orang tua dengan namanya langsung. Ingat ini, jangan memanggil orang tua dengan namanya langsung. Jadi bapaknya misalnya siapa? Bapaknya misalnya Budi. Anaknya ngomong apa? Bud. Misalnya ya, sama bapaknya ngomong kayak gitu. Bapaknya Muhammad, anaknya manggil Mat. Ya, Mat. Sini Mat. Jadi dikatakan di sini termasuk adab jangan memanggil orang tua itu dengan namanya langsung. Tapi bagaimana yang diajarkan? Nanti panggil dengan kata-kata kunyah. Biasanya kalau dalam bahasa Arab seperti misalnya siapa? Abi Abdurrahman, Abi Abdillah, kayak gitu. Abah misalnya ya. Jadi jangan panggil apa? Namanya langsung. Makanya Yusuf, ya, Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan apa? Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Gimana itu? Dalam surah Yusuf ya. Ya abati inni ra'aitu asyara kaukaba wasyamsa wal qamara li sajidin. Ya Allah, saya melihat apa itu? 10 bukan ya Allah ya. Ya abati. Siapa ya abati? Duhai ayahanda. Ya, duhai ayahanda. Saya bermimpi melihat berapa itu? 10 asyara kaukaba ya. Jadi 10 bintang. Wasyamsa bulan matahari wal qamara dan bulan matahari dan bulan li sajidin, semuanya itu sujud kepada saya. Tapi intinya di situ Yusuf alaihissalam mengatakan ya abati, dengan mengatakan duhai ayahanda. Tidak mengatakan apa? Wahai, siapa ayahnya Nabi Yusuf siapa? Yakub. Tidak mengatakan Kub. Ya, saya itu mimpi gini Kub. Nah, jadi nggak kayak gitu. Tapi dengan mengatakan ya abati, wahai ayahanda, saya tadi malam itu mimpi seperti ini dan itu. Sopan sama ayahnya itu. Nah, ini Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Jadi kita hendaknya juga seperti itu, sopan sama ayah kita, sama orang tua kita. Ibu misalnya, jangan dipanggil namanya langsung. Ya, misalnya namanya siapa jamaah? Siti, kemudian dipanggil apa? Sit, sini sit. Jangan ya, panggil orang tua itu dengan nama yang baik. Misalnya dengan kunyahnya. Mi, sini Mi, Umi, gitu. Ya, ibu. Apalagi bunda. Nah, misalnya gitu kan, bunda, nggak apa-apa. Intinya jangan sebut namanya langsung. Kemudian wala yajlis qablahu, dan jangan duduk sebelum ayah. Ini kayaknya adab seperti ini jamaah ini sudah mulai hilang. Seorang anak itu menunggu duduk siapa? Ayahnya. Jadi kalau seandainya ayahnya sudah duduk, baru dia yang duduk. Kalau sekarang kan enggak jamaah. Jadi misalnya ayahnya baru masuk, langsung masuk kasur di sofa, tidur-tiduran misalnya, kakinya diangkat, orang tuanya masih berdiri. Jadi adab yang seperti ini kadang sudah hilang ya mas kalian. Ini lihat ini, para salaf itu seperti itu. Jadi dia tidak duduk kecuali apa? Ayahnya sudah duduk. Jadi menunggu duduknya ayah, baru dia duduk duluan. Nanti di belakang ya, insya Allah kita jelaskan bagaimana para salaf itu. Ya, mereka adabnya itu sama orang tua. Ada di antara mereka itu ya, yang dia itu berdiri.
ya, berdiri ya, ulama itu dulu itu berdiri semalaman demi menunggu siapa? Orang tuanya. Nah, seperti itu para ulama kita dahulu itu adabnya sama orang tua. Nah, kemudian lagi wala yamshi amamahu. Jangan jalan di depannya orang tua, jangan di depannya ayah ya. Jangan duduk jalan di depannya ayah. Jadi kadang mungkin ya sebagian kita itu jalan dengan enak, kemudian orang tuanya ditaruh di belakang. Ya, seolah-olah kalau ditanya misalnya ya, seakan-akan dia akan jawab itu adalah orang lain. Ya, babunya atau apalah gitu. Jadi taruh di belakang ayahnya. Dia jalan di depan. Nah, ini adab yang enggak baik. Jadi adabnya adalah ayah itu ada di depan, anak ada di belakang. Kalau kamu berdampingan, ya hendaknya mundur sedikit. Ya, kalau berdampingan mundur sedikit, jangan di depan. Ini hendaknya seperti itu, ya. Pada hadis yang ke-44, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Abu Rabi' an Ismail ibn Zakaria qala haddatsana Hisham ibn Urwah an abihi aw ghairihi anna Aba Hurairah absara rajulaini faqala li ahadihima ma hadza minka faqala abi. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah mengajarkan kepada kami Abu Rabi dari Ismail bin Zakaria, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Hisham bin Urwah dari ayahnya atau yang lainnya bahwasanya Abu Hurairah melihat dua orang. Pernah Abu Hurairah itu melihat ada dua orang berjalan. Faqala li ahadihima, kemudian Abu Hurairah tanya sama salah satu dari mereka itu, dari dua orang tadi itu. Ma hadza minka? Kata Abu Hurairah, apa kedudukan orang ini dengan kamu? Dia sebagai siapanya kamu? Kemudian faqala, kata orang itu abi, orang ini adalah ayahku, kata orang itu. Ini adalah ayahku. Kemudian faqala, kata Abu Hurairah, la tusammihi bismihi. Kalau itu adalah ayahmu, jangan kamu panggil dia dengan namanya langsung. Jangan kamu panggil namanya dia itu dengan namanya langsung. Wala tamshi amamahu, dan jangan kamu jalan di depannya sang ayahmu tersebut. Wala tajlis qablahu, jangan kamu duduk sebelum ayah. Jadi kalau orang tuamu, ayahmu sudah duduk, baru kamu duduk. Kalau dia masih belum duduk, hendaknya kamu tetap berdiri, jangan mendahului sang ayah. Nah, jadi jamaah sekalian, di dalam agama mana jamaah yang mengajarkan adab seperti ini? Ini tidak ada kecuali dalam agama kita nih, agama Islam. Kadang sebagian orang itu sibuk cari buku tentang akhlak, tetapi dia tidak membaca hadis-hadis Nabi SAW dan para sahabatnya. Baca dengan cara mendidik anak, cara akhlak yang baik itu bagaimana? Kadang itu mereka repot cari referensi dari orang-orang luar. Padahal Islam ini sudah mengajarkan lengkap bagaimana akhlak sang anak kepada orang tua. Manggil orang tua diatur dalam Islam, diajarkan bagaimana yang baik. Cara berjalan ketika bersama dengan orang tua diatur dalam Islam. Diajari bagaimana jalan sama orang tua itu. Dalam urusan duduk saja diatur. Duduknya jangan mendahului orang tua. Bayangkan, sempurna agama kita ini. Nah, para ulama jelaskan, jemaah sekalian, berjalan di depan orang tua itu memang dibolehkan kalau memang ada hajat. Tapi ingat, pada asalnya adab yang benar, anak itu jalan di belakang orang tua, tidak di depannya. Tapi memang dibolehkan ketika ada hajat-hajat tertentu. Misalnya apa jemaah? Hah? Kenapa? Nah, masa ketika sakit perut gimana ceritanya ini? Jadi misalnya jemaah ya, ketika ayah itu butuh perlindungan, seperti misalnya ketika jalan di tempat yang gelap, sedangkan sang ayah ini harus dijaga, maka hendaknya pada saat itu anak jalan di depan untuk melindungi sang ayah. Atau misalnya jalannya itu sangat licin, maka hendaknya anak ada di depan supaya nanti ayah itu tahu mana jalan yang bisa diinjak dan mana yang diinjak.
mana yang bisa dilalui dan mana yang tidak dilalui. Jadi dalam kondisi seperti ini ketika ada hajat, maka hendaknya sang anak itu jalan di depan. Tapi kalau enggak ada kebutuhan, maka hendaknya anak jalan di belakang saya. Anak taruh di belakang hendaknya. Jadi jangan di depannya sang ayah ketika jalan. Dan juga dari hadis ini menunjukkan bahwasanya hendaknya dalam segala sesuatu kita ini mendahulukan ayah kita. Ingat ini, dalam segala sesuatu hendaknya apa? Orang tua kita itu kita dahulukan sebelum diri kita. Seperti kata para ulama, ya, insya Allah nanti ada sebutkan sekitar sekian 23 adab nanti kurang lebihnya ya. Di antaranya itu misal kalau mau makan, ingat ini, kalau misalnya ya kan ada kadang makan bareng itu kan, ketika di acara-acara jamuan makan itu, maka kalau ayah atau orang tua kita ini belum ngambil makanan, maka anak hendaknya jangan ngambil duluan. Jangan nanti di situ anaknya rebutan sama ayahnya apalagi. Jadi hendaknya biarkan dulu sang ayah, sang ibu ngambil dulu ya makanan. Kalau sudah selesai baru sang anak ngambil. Seperti itu, dahulukan nanti orang tua kita sebelum diri kita ini. Kecuali kata para ulama dalam hal ibadah. Dalam hal ibadah jangan mendahulukan orang tua, tapi dahulukan siapa? Diri kita. Al-itharu fi khair laisa bi khair. Mendahulukan orang lain dalam kebaikan itu tidak kebaikan. Kalau masalah ibadah hendaknya rebutan. Misal ketika mau membantu orang yang kesusahan. Misalnya ya, ada orang lagi ngangkut-ngangkut barang, misalnya ya, kata para ulama, ketika ngangkut-ngangkut barang misalnya, jangan bilang apa? Ya, bantuan ya. Itu ada orang butuh bantuan, jangan seperti itu. Tapi hendaknya siapa? Anak yang lari duluan. Kan itu kan? Ini dalam masalah kebaikan, rebutan sama sang ayah. Mau sholat jamaah misalnya, ya berangkat dulu ya. Nanti saya belakang Anda, jangan. Ketika di shop pertama, maka jangan dahulukan ayah. Ini urusan ibadah. Ya, dalam urusan ibadah ini, misalnya dalam masalah shop ini. Shop seperti ini misalnya, maka jangan antum bilang misalnya, ya depan aja ya. Ini ibadah, hendaknya apa? Sama sang ayah rebutan dalam masalah shop pertama ini. Jadi dalam masalah ibadah intinya jamaah sekalian, kita ini rebutan sama siapa saja rebutan. Ya. Tapi dalam hal-hal selain ibadah, maka hendaknya apa? Kita dahulukan orang tua kita dalam hal-hal duniawi. Dahulukan orang tua kita, baru kita bersikap. Wallahu ta'ala. Baik, insyaallah kita lanjutkan jemaah sekalian pada kesempatan berikutnya tentang adab-adab kepada orang tua ya. Adab-adab pada orang tua. Insyaallah nanti kita sebutkan ada 28 jemaah. 28 adab yang hendaknya harus diperhatikan. Dan biasanya 28 adab ini diremehkan kadang. Ya, biasanya itu diremehkan sama orang. Semuanya sudah tahu, tetapi hendaknya kita tetap saling mengingatkan. Ya, supaya kita ini ingat bahwasanya kita ini banyak yang harus diperbaiki. Wallahu taala alam. Demikian semoga bermanfaat. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.